kali ini gue akan membahas soal fight di film tidak realis. Fight choreography di film kelihatannya kok nggak realistis ya. Gerakan fight di film ini, gerakan ini di film ini, itu tidak efektif sama sekali kalau misalnya kita gunakan di real life. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui adalah ya, selamat datang di konten terbarunya Ultimate Stunt Fighters. Ini mungkin konten pertama yang akan ngebahas soal dunia perfilman laga di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue adalah Famisa Yusuf. Gue adalah founder dari Ultimate Stunt Fighters. Ultimate Stunt Fighters itu adalah tim fight choreography untuk film, televisi, dan seni teater. Oke, dan gue sendiri, gue memiliki background sebagai gue lulusan film dari Universitas Multimedia Nusantara. Awal berkarir gue pada tahun 2011, gue awalnya menjadi mungkin figuran sinetron mungkin ya. Kemudian berlanjut ke film pendek dan mulai awal berkarir banget itu tahun 2013 ketika gue menjadi stunt performer untuk adegan fight di film The Raid Brandal. Kemudian di tahun 2014 gue lanjut menjadi assistant firearms consultant di film Valentine The Professionals, insya Allah sah kedua. Kemudian lanjut lagi gue menjadi fight choreographer untuk film Multiverse The 13th Step. Kemudian berlanjut lagi di film Gundala 2018-2019, gue menjadi salah satu dari tim fight choreographer-nya dan gue juga menjadi stunt double di situ. Dan yang terbaru adalah series Serigala Terakhir season kedua, gue di situ berperan sebagai Bene. Kenceng amat mukanya, senyum dong. Dan kali ini gue akan membahas soal fight di film tidak realis. Oke, pembahasan ini menurut gue sampai sekarang tuh selalu ada aja. Setiap kali gue bertemu dengan stunt performer untuk adegan fight di film, kemudian baik martial artist in real life, gue selalu menemukan pembicaraan bahwa kalau misalkan fight choreography di film atau fight choreography di film Indonesia kelihatannya kok nggak realistis ya. Kok pemain ini kelihatannya nggak bisa fight nih, bukan martial artist asli nih. Kemudian banyak lagi yang banyak berpendapat bahwa gerakan fight di film ini, gerakan ini di film ini, itu tidak efektif sama sekali kalau misalnya kita gunakan di real life. Oke, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah film adalah karya seni yang tujuannya benar-benar untuk menghibur. Pure untuk menghibur atau mungkin menginspirasi. Maka dari itu, film pasti selalu ada jalan cerita yang jelas dan pasti ada pesannya. Baik pesannya negatif ataupun positif, yang jelas selalu ada pesannya. Sedangkan kalau misalkan real fight, pertarungan di dunia sebenarnya, tujuannya hanya satu, yaitu menang. Kalau misalkan di pertandingan resmi seperti boxing atau MMA, mereka semua tujuannya hanya satu, yaitu menang atau mendapatkan belt atau mendapatkan title. Sedangkan kalau misalkan di film, fight di film, itu tujuannya tergantung adegannya itu apa, atau tergantung pesan dari sebuah adegan itu apa. Maka dari itu, dari awal harus kita batasi, fight di film itu berbeda dengan real fight atau fight di kehidupan nyata. Karena pada dasarnya begini, mengutip dari bukunya John Crank yang judulnya Fight Choreography, A Non-Verbal Dialogue, dari judulnya pun kita udah bisa tahu, fight choreography adalah non-verbal dialogue. Jadi kita berusaha menyampaikan sebuah pesan melalui action yang non-verbal, yaitu pada kasus ini adalah fight choreography. Fight choreography sendiri itu adalah rangkaian gerakan martial art, gerakan bela diri yang didesain sedemikian rupa agar tujuannya untuk menghibur. Dan kalau misalkan fight choreography sendiri, ya namanya koreografi gitu. Sama aja seperti dance choreography, itu semua dibikin untuk menghibur tujuannya. Ada gerakan yang spektakuler, ada gerakan yang ribet, ada gerakan yang mungkin sangat rumit untuk dilakukan, mungkin ada gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa gitu. Itu tujuannya fight choreography ditampilkan. Menurut bukunya John Crank, kalau misalnya kita tarik lama banget pada zaman Yunani kuno, sebelumnya terms-nya itu adalah bukan fight choreography, melainkan stage combat. Stage combat itu ya namanya juga stage gitu kan. Stage itu panggung, combat itu adalah pertarungan. Jadi pertarungan yang dibuat untuk pertunjukan panggung, yang mana teater. Kalau misalkan dulu stage combat itu menunjukkan tentang tragedi peperangan atau tragedi sebuah konflik antara kerajaan mana lawan kerajaan mana, itu semua tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa sejarahnya seperti itu gitu. Nah, kemudian lambat laun di dunia modern ini kita mengenalinya dengan fight choreography, dan fight choreography itu banyak banget. Kalian bisa nunjukin
martial art tertentu atau mungkin seni bela diri yang campur-campuran segala macam, kalian semua bisa explore di situ. Nah, kalau untuk fight choreography sendiri, sebagai fight choreographer itu harus mengetahui beberapa hal. Sebelum membuat fight choreographer itu harus tahu dulu si pemerannya ini tipe yang technician, tipe yang flamboyan, tipe yang counter attacker, atau tipe yang brawl. Kalau misalkan tipe technician sendiri, namanya juga technician ya. Jadi fighternya itu harus bertarung secara teknikal. Yang mana si petarung ini harus paham martial art dulu. Dan martial art-nya juga bisa tentuin, mau martial art-nya seperti kungfu, atau pencak silat, atau karate. Yang jelas, si technician ini memiliki basic bela diri. Kemudian ada lagi yang namanya flamboyan. Kalau misalnya flamboyan itu lebih ke arah tidak menganggap bahwa fight ini adalah pertarungan yang harus dianggap serius banget. Dan dia mungkin dari gerak-geriknya ya, tidak mau menyakiti lawannya, tapi tetap berusaha agar dirinya sendiri tidak sakit. Kemudian ada lagi yang namanya counter attacker. Kalau misalnya counter attacker, ya namanya counter attacker yang pasti menyerangnya itu selalu dengan cara balasan. Dan itu bisa dilakukan juga oleh fighter yang technician atau yang flamboyan juga. Kemudian yang terakhir ada yang tipe brawl. Seperti nama kategorinya, brawl yang penting menggunakan brute strength, menggunakan power strength, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkelahi. Kemudian fight choreographer juga harus mengetahui dimensinya. Adegannya itu di set yang luasnya berapa, dan kemudian apakah ada props di situ, atau ada action props di situ, apakah menggunakan senjata, atau menggunakan senjata tumpul, atau senjata api. Itu semua harus diketahui. Dan apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang senjata api, itu agak sensitif. Karena apa? Banyak banget teknis yang orang nggak tahu bahwa ini benar atau nggak. Dan ternyata ada yang mengakibatkan kesalahan yang fatal, atau mungkin ini yang megang senjata amatiran. Banyak banget impresi yang seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke perbandingan antara fight choreography dengan fight in real life. Sebenarnya tidak bisa kita banding-bandingkan, tapi sebenarnya bisa kita kombinasikan. Banyak orang juga yang ingin, gua ingin membuat fight choreography, tapi dengan gerakan-gerakan yang real fight. Gua nggak mau seperti gerakan kungfu yang terlalu banyak atraksi, atau terlalu banyak gerakan yang luas dan segala macam. Gua ingin menunjukkan yang gerakannya real fight. Bisa banget, tapi ada juga beberapa sutradara yang mereka lebih mementingkan fight choreography yang indah, estetik banget, dan semiotika. Maka dari itu, mungkin beberapa orang berpendapat bahwa ya fight choreography di seluruh dunia notabene hanya untuk menunjukkan keren atau keindahan. Karena itu semua tujuannya hanya satu, untuk menghibur penonton atau untuk menghibur khalayak. Maka dari itu, jarang sekali kalau misalnya kita melihat adegan fight scene yang real fight. Misalnya, contoh, kalau misalkan real fight dalam pertandingan, fighter satu sama lain itu berusaha untuk menyembunyikan gerakan apa selanjutnya. Kemudian, kalau yang kena serangannya, itu pasti berusaha untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Sedangkan kalau misalkan di film, kalau misalkan dalam sebuah film, kedua fighter itu tidak menunjukkan bahwa serangan ini kuat dan serangan ini menyakitkan, penonton akan bertanya-tanya, mereka ini beneran sakit atau enggak sih? Serangannya beneran kuat atau enggak sih? Maka dari itu, kita balik ke ide seni teater tadi. Kalau misalkan dalam seni teater, berdialog itu tidak mungkin kita seperti dialog sehari-hari. Dalam vokal pun, ketika kita mengucapkan A, itu harus terdengar sampai penonton paling belakang. Sama, fight choreography juga ketika melakukan gerakan serangan, itu harus terlihat sampai penonton paling belakang. Jadi nggak mungkin pada saat di seni teater atau dalam film, nonjok itu cuman begini doang, seperti real fight. Beda kalau misalnya real fight, kita harus melakukan gerakan serangan serahasia mungkin, secepat mungkin. Kemudian kita continue lagi dengan serangan lainnya. Tapi kalau misalnya di film, semua gerakan itu harus terlihat. Maka dari itu, sering banget kalau misalnya kita melihat gerakan fight, ya ada telegraf juga, ada gerakan ancang-ancangnya, agar itu menimbulkan kesan bahwa serangan itu kuat, powerful, dan impactful. Dan yang kena serangan juga pasti harus menunjukkan ekspresi sakit. Ya, dalam arti lain sih, kalau misalkan fighter pada umumnya, ekspresinya terlalu lebay, padahal mah serangannya seperti apa. Tapi itu tujuannya untuk menyampaikan pesan di setiap gerakan tersebut. Gerakan tendangan itu pesannya seperti apa, kemudian gerakan grappling itu pesannya seperti apa, dan gerakan maju mundur itu seperti apa. Kadang juga ada salah satu fighternya itu
merasa terdesak, maka dari itu berpengaruh juga dan koreografi laganya. Maka dari itu kita harus bedakan, kita harus kesampingkan mana real fight, mana fight koreografi, oke? Dan gue pernah dengar dari Kang Yayan Ruhian juga ketika gue ikut latihan di film dari Berandal, kalau misalkan dalam pencak silat untuk membuat koreografi laga itu ada 3 ruang. Yang pertama atas, kemudian tengah, kemudian bawah atau tiduran. Maka itu ada standing fight, ada squat fight atau lagi jongkok, kemudian ada fight lagi yang sambil tiduran. Sedangkan kalau misalkan real fight serba random. Yang penting tujuannya cuma satu, untuk menjadi juara. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman sinias yang ingin memasukkan adegan laga real fight kepada filmnya, karena seorang director itu harus memilih filmnya ini genre-nya seperti apa. Mau nampilin yang semi-semi real fight, tapi tetap kelihatan flow-nya, kelihatan ngalirnya, kelihatan koreografinya, atau mau bikin fight koreografi yang kayak film Enter the Dragon atau film Kung Fu Hustle dan segala macamnya, yang penting menghibur dan menunjukkan estetikanya, atau mau menampilkan film yang adegannya benar-benar real fight seperti Fight Club, Never Back Down, film Rocky atau Creed yang lain sebagainya. Tapi balik lagi ke ide, kalau misalnya di dalam film kita harus memperlihatkan ekspresi kita ketika fighternya mungkin terkena serangan kemudian sakit banget, kemudian harus menunjukkan ekspresi bahwa serangan itu powerful, karena tujuan kita adalah untuk meyakinkan penonton bahwa adegan itu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara. Oke? Semoga spekulasi teman-teman yang menganggap bahwa fight koreografi di film itu gerakannya nggak sesuai dengan real life atau nggak efektif kalau misalnya untuk di real life, memang benar. Maka dari itu kita harus kesampingkan dulu, kita harus batasi bahwa tujuannya fight koreografi atau adegan laga di dalam film itu adalah menyampaikan pesan kepada penonton dan menghibur penonton. Pun kalau misalnya di real life atau real fight, kecuali street fight ya, itu tujuannya juga untuk menghibur para penonton. Tapi yang paling utama pada fighter di ring atau di oktagon atau di gelanggang olahraga seperti lainnya, mereka tujuannya adalah untuk menang dan kemudian mendapatkan sabuk. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ada salah, mungkin pakar-pakar sinias atau teman-teman stuntman boleh banget ketika ada di kolom komentar atau mau nambahin atau mengkritik atau berusaha untuk melengkapi pernyataan-pernyataan gua selama ini. Boleh banget teman-teman koreksi dan pernyataan gua, dan kalau misalkan mau diskusi open forum itu bisa juga. Oke? Bagi teman-teman yang mau berlatih atau mungkin gua ingin menjadi fight choreographer juga atau mau latihan juga bersama Ultimate Stunt Fighters, DM aja Instagramnya Ultimate Stunt Fighters di @ultimatestunfighters, karena kebetulan admin Instagramnya juga gua juga, jadi nanti kita bisa ngobrol langsung dan ngobrol bareng dan mungkin bisa juga latihan bareng. Oke? Bagi teman-teman yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like, comment, and share. Oke? Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, karena bakal ada konten semoga menarik ya di konten selanjutnya. Oke? Cukup sekian. USF Action!